Oke teman-teman ya, jadi ada dua hal ya dalam hal kita untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ada dua pola pikir, dua mindset yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mindset proses. Yang kedua adalah mindset hasil. Ini dua hal yang berbeda. Nah, mindset proses itu biasanya dimiliki oleh karyawan, mandor, atau direktur. Ya, bersifat bawahan, bersifat karyawan. Karena dia punya visi dan misi. Kalau misalkan mau penjualan sebulan mendapat 1 miliar, maka prosesnya harus setiap bulan, setiap hari harus menjual sekian. Dan untuk bisa menjual setiap hari sekian, harus punya armada sekian, harus punya tim marketing sekian, promonya sekian, dengan cara strategis sekian, kan begitu kan. Jadi ini berpikir tentang cara ya. Jadi ada manusia yang berpikir caranya harus seperti ini. Kalau kamu dapat ini, caranya seperti ini. Jadi ketika dia berpikir goal, oh aku misalkan mau mendapat 1 miliar, itu dia nggak fokus di 1 miliarnya, tapi berpikir fokusnya langsung beralih ke cara. Oh berarti 1 miliar berarti dalam waktu setahun itu berarti 12 bulan. Berarti kalau dibagi sekian bulan. Nah, cara yang memungkinkan adalah caranya harus saya buka bisnis ini, produknya ini, keuntungannya sekian. Nanti totalnya jadi 1 miliar. Ya, selama 1 tahun misalkan seperti itu. Itu adalah mindset cara. Jadi orangnya berpikir caranya. Dan ini biasanya 90% manusia di bumi itu tipe ini. Coba kalau Anda tidak percaya, Anda sendiri coba cek di dalam otak Anda. Ketika Anda kepingin sebulan mendapatkan katakanlah hasil 5 juta misalkan. Mesti Anda langsung berpikir caranya kan. Oh, caranya saya harus bekerja. Saya harus bekerja sambil membuka bisnis misalkan. Nah, Anda langsung berpikir cara. Jadi fokus Anda ke cara. Itu nomor satu. Yang kedua adalah mindset hasil. Jadi yang pertama adalah mindset proses, yang kedua adalah mindset hasil. Mindset hasil itu berpikirnya tidak pakai cara, tapi pakai hasil. Contoh yang memiliki mindset ini adalah pemimpin bisnis atau CEO atau penguasa atau pemilik bisnis. Makanya pemilik bisnis kan nggak tahu caranya. Ya nggak tahu caranya. Pokoknya kamu kerjakan, besok harus jadi. Saya nggak mau tahu caranya. Terserah kamu mau lembur, kamu mau kerjakan sama temanmu dan sebagainya. Aku nggak peduli. Pokoknya kamu besok harus jadi. Jadi dia itu tidak berpikir caranya, tapi dia berpikir hasilnya. Yang penting jadi. Saya nggak mau tahu caranya. Nah itu. Ya. Karena apa? Karena CEO, pemilik bisnis dan sebagainya itu yang mengerjakan caranya, yang memikirkan caranya itu kan orang lain seperti itu. Ya, jangan memikirkan cara orang, yang memikirkan kan orang lain. Dan termasuk ilmu law of attraction dan ilmu sabda dan ilmu-ilmu manifestasi itu kebanyakan dia menggunakan yang nomor 2 ini. Dia diarahkan untuk tidak bermindset cara tapi bermindset hasil. Ya, fokusnya pada hasilnya. Makanya saya tadi bilang sama Pak tadi ya, siapa tadi? Nah, Pak Miftahul Hadi, mending usaha atau bekerja? Ya, usaha atau bekerja bebas, nggak penting. Karena usaha dan kerja itu hanya prosesnya, hanya cara untuk mendapatkan uang. Jadi jangan fokus di caranya, tapi fokuslah di hasilnya. Hasilnya apa? Pengennya kan uang, dia bisa fokus di duitnya. Tapi apakah mudah beralih pemahaman kita dari otak yang awalnya otak kita itu otak proses ke otak hasil? Ya memang sulit itu loh, tidak mudah seperti itu. Tidak mudah untuk membongkar itu, tidak mudah ya. Karena kita akan terus caranya gimana? Masa saya bisa dapat uang sebulan 10 juta, padahal gaji saya sekarang 5 juta. Caranya gimana kan? Akhirnya kamu berpikir cara kan. Dan itu tidak salah loh teman-teman. Memang ada dua model atau dua pemikiran atau dua mindset atau dua sudut pandang itu. Nah, saya contohkan lagi di postingan saya yang tadi. Yang tadi saya posting itu dari repost teman saya yang bercerita tentang cara kepemimpinan Biksu Tang atau Biksu Tong Samsung itu loh, yang di film-film Kerasakti. Biksu Tong Samsung itu kan orangnya nggak hebat, orangnya nggak sakti. Bahkan orangnya itu sering ketipu sama siluman. Nggak tahu kalau itu siluman itu. Tapi dia jadi pemimpin, kenapa? Dia fokus pada hasilnya. Dia selalu melihat targetnya bahwa kita itu harus jalan ke barat. Dia nggak mau tahu. Yang menguasai caranya kan Kerasakti ya. Kerasakti bisa perang, bisa menghalau. Jadi semua tugas kesaktian, semua tugas cara itu diserahkan ke Kerasakti dan teman-temannya. Biksu Tong Samsung ya hanya fokus pada hasilnya. Fokus bahwa kita itu harus ke barat gitu loh. Nah kalau Kerasakti nggak dibimbing sama Tong Samsung, meskipun dia sakti, meskipun dia punya banyak cara, banyak kesaktian, dia tidak bisa sampai tujuan. Karena apa? Dia berpikir cara, dia nggak tahu tujuannya. Sehingga ketika dia mungkin nggak dibimbing sama Biksu Tong, dia akan bingung. Dia akan bisa balik arah gitu loh. Oh jangan ke barat, nggak nyaman, banyak tantangannya, mending ke timur aja kan gitu lah. Tapi Tong Samsung kan tidak. Apapun yang terjadi, kita harus ke barat. Mau ada siluman yang paling sakti sekalipun kita harus ke barat. Saya nggak mau tahu, meskipun saya nggak sakti, saya sering kena tipu sama iblis, sama siluman, tetap harus ke barat. Jadi ini adalah dua model tipe yang saya contohkan tadi. Si Kerasakti itu sakti, dia yang tugasnya sebagai memikirkan cara. Terus si Biksu Tong Samsung ini nggak sakti, bahkan sering ketipu sama siluman, tapi dia fokus pada tujuannya, ya, fokus pada hasil akhirnya, ya. Jadi orang yang pertama fokus pada prosesnya, yang kedua fokus pada hasilnya, ya. Dan keduanya ini bisa sampai ke barat juga, seperti itu ya teman-teman ya. Bukan berarti ini yang ini lebih baik enggak gitu loh. Karena apa? Karena nyatanya Anda ya teman-teman semua secara umum yang berpikir proses juga kan dapat hasil. Misalnya Anda mau dapat uang 5 juta, 10 juta. Gaji Anda cuma 5 juta, Anda bekerja, Anda terus kemudian berpikir caranya bagaimana? Oh ya aku tak bangun bisnis, dan akhirnya dapat kan? Bisa dapat juga kan gitu loh. Jadi yang berpikir proses pun bisa dapat sebetulnya. Jadi tidak saya mendiskreditkan salah satu ya enggak.
Tapi kalau saya lebih cocok yang kedua gitu loh. Tapi tetap pakai yang pertama. Tetap proses ini juga ya tapi kecil ya. Mungkin sekitar 30% saya menggunakan proses, pemikiran tentang proses. Dan selebihnya 70%-nya saya hanya fokus di hasilnya gitu. Seperti itu kalau saya sendiri. Memang racikannya bisa digunakan semua, hanya mungkin presentasinya yang berbeda. Tapi untuk saya sendiri, saya sudah merubah diri saya dari manusia proses ke manusia hasil. Jadi yang penting hasilnya, bukan prosesnya. Yang penting adalah tujuannya, bukan jalannya. Emang jalannya bebas pakai jalan apapun. Oleh karena itu, ketika saya mulai berpikir seperti ini, ketemulah ilmu sabda yang ternyata prosesnya lebih singkat, lebih cepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, tidak bertele-tele dan sebagainya gitu loh. Ternyata ada seperti itu. Instan. Karena pada saat itu saya mulai merubah pola pikir saya dari proses, berpikir proses, dan ke berpikir hasil. Yang penting hasilnya. Saya maunya ini, dapatnya ilmu seperti ini. Yang memadukan ilmu kesadaran diri dan ilmu manifestasi dengan cara cepat dan mudah, dan bisa diajarkan dengan waktu yang singkat. Dan ternyata benar. Terbukti gitu loh. Saya tiba-tiba dalam perenungan saya menemukan, oh ternyata caranya seperti ini. Saya tes terbukti. Akhirnya saya buka kelasnya seperti itu. Sesuai dengan caranya. Sesuai dengan goal saya. Yang kebanyakan gadget itu serba instan. Nah, sama. Gadget serba instan. Dulu itu untuk mendapatkan uang 1 miliar itu mungkin kerja keras. Sekarang banyak orang suap-suap aja dapat uang 1 miliar dan juga masih muda. Yang mungkin dulu nggak ada kan. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman silakan Anda kalau mau join di kelas sabda ya silakan ya. Tidak ada paksaan, tapi itu informasinya seperti itu. Barangkali Anda mencari yang shortcut. Ya, itu Anda bisa masuk di kelas sabda ya. Oke, terima kasih.